kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan salah satu owner dari pemilik ya, LPK Eda Kazoku dengan Kang Hendra Bahtiar. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Ini wajahnya agak-agak serius, agak-agak ke Jepang. Apakah karena sudah ada darah Jepang atau air Jepang yang kuminum gitu, kita nggak tahu ya. Kita kepo ini langsung nih. Kang Hendra ya, biasanya panggilnya Kang Eda ya? Ya, yang pemilik Kang Eda, Kang Hendra, tapi lebih pemilihannya Kang Eda. Kang Eda, jadi saya manggil Kang Eda aja. Kang Eda, boleh dong saya bocah profil sedikit ya tentang Kang Eda ini. Ternyata gitu ya. Setelah saya flashback, saya lihat profilnya, ternyata Kang Eda tuh aslinya asli Sukabumi banget ya. Yes, Sukabumi. Kalau bahasa istilah politik apa itu putra daerah. Putra daerah. Putra daerah mau gitu jadi ya. calon ya. Putra daerah ya. Jadi lahir di Sukabumi, di SD sudah jahilir, SMP Negeri 3 dan STM Pasundan. Berarti pure besar kecil lahir di Sukabumi. Betul. Nah, saya lihat nih Kang Eda dari pengalaman organisasi ya. Banyak banget ya di sini ya, dari ketua LPM Kelurahan sudah jahilir, ketua LPM Kota Sukabumi, ketua harian API Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia, Sekjen Forum LPK Nusantara Berdaya. Saya izin bacakan ya. Ketua DPC HILS itu apa tuh? Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia. Apa? Pelajar? Himpunan Pelatihan. Oh, pelatihan. Okay. Jadi HILSI Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia. Oke, dan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Cikundul. Cikundul berarti di sana dong ya? Bawah. Oh, bukan sana. Bawah Cikundul. Oh iya, di sana ya, di sana. Nah, Kang Eda, saya kan pengen tahu dong kenapa sih jadi tertarik dengan LPK. Tapi sebelum ke situ ya, saya juga baca di sini nih pengalaman kerjanya sebagai di tahun 99-2002 ya, karyawan di perusahaan Science Student Osaka Jepang. Kan, Shinetsuden Kogyotoso. Apa tuh? Guys, tolong Itu nama ditranslate. perusahaan namanya Shinetsuden Kogyotoso. Oh, Shinetsuden. Oh gitu, bukan student ya. Bukan. Shinetsuden Osaka Jepang. Oke, salah diralat ya, Shinetsuden. Nah, terus lanjut lagi ke staf DPR RI Komisi 5 di tahun Oktober 2009-2013. Berarti 5 tahun periode ya? 3 tahun ya? 3 tahun. Dan sekarang adalah pemilik LPK Eda Kazoku. Nah, saya pengen bahas dulu nih di tadi yang karyawan di perusahaan Shinetsuden. Oh, dibaca aja ya. Iya. Karyawan di perusahaan Shinetsuden Osaka Jepang. Tiba-tiba ke sana. Seperti apakah itu? Iya, ini luar biasa ya historinya. Sebelum ke Jepang itu saya sebetulnya awalnya mau ke kapal pesiar. Karena background saya sebetulnya kuliah di perhotelan. Oke, justru terus lanjut saya masuk di namanya floating hotel di Arts International School Bandung. Dan siap berangkat ke kapal pesiar, tapi takdirnya ternyata bukan di kapal pesiar. Saya ditakdirkan masuk ke pendaftaran magang ke Jepang melalui Kemenaker Indonesia. Jadi magang waktu itu ya? Betul, pemagang namanya Kensusei. Nah, dari situ saya mengadu nasib dong di Jepang sebagai Kensusei atau sebagai trainer 3 tahun. Selama 3 tahun luar biasa, karena memang saya sudah menikah sebelum berangkat. Pas berangkat tuh udah nikah? Udah punya anak 1 6 bulan, jadi beda. Kondisi beda dengan bujangan ya. Iya. Kalau saya udah punya istri, udah punya anak 1, akhirnya homesicknya lebih tinggi. Satu sisi homesick, tapi satu sisi memicu saya untuk lebih semangat nyari duit. Nah, yen, bukan bisa yen di sana. Iya, bukan dolar ya? Iya, nyari yen. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ya saya merasa cukup berhasil dengan pulang dari sana 3 tahun punya rumah, punya usaha, punya sawah dan yang lainnya. Itu Bu Rika. Nah, Akang kan mungkin waktu pas pertama Akang berangkat pasti kan mendapatkan kendala atau kesulitan. Apa yang ada nggak sih gitu kesulitan kendalanya pas? Kan nggak mudah dong. Dulu sama sekarang bedanya apa sih untuk pemberangkatan kayak magang-magang gitu? Lebih sulit dulu apa sekarang? Sulit dulu dong. Lebih sulit dulu karena lembaga pengirim cuma 1. Jadi ribuan orang bersaing di situ. Dan saya salah satu yang punya kendala. Kenapa kendala? Karena waktu sekolah di STM sudah bertato. Emang nggak boleh?
Oh nggak boleh. Oh, terus Dan nggak gimana? boleh bertindik. Ya itulah satu takdir Allah. Yang kedua semangat saya. Jadi semangat saya setelah tertolak 1 kali di kementerian, saya pulang ke Sukabumi, dioperasi, Oh, jadi dihilangkan. dihilangkan. Oh, jadi sempat ada proses itu ya, Betul. bukan hanya karena takdir udah sana, tapi ada proses yang dijalankan. Ada proses, Oke. akhirnya penataran kedua lolos. Hmm, Itu makanya saya bulan 8 bulan 8 1999 saya berangkat ke Jepang sebagai status namanya Kensusei, training pemagangan. Oh, itu berapa sih pas ke sana? Habis berapa gitu? Oh, Untuk kalau biaya? dulu memang makanya prosesnya kan luar biasa. Ditukar bukan dengan nominal, tapi dengan prasyarat yang luar biasa. Tes matematika, tes lari Lebih berat 7 ya sama. kilo dengan 15 menit, push up harus 25 kali, nggak boleh berhenti, sit up 35. Hubungannya dengan itu? Ya karena ke Jepang pasti dibutuhkan fisik dan mental. Pertama, ketika masuk Jepang ada musim yang berbeda, terutama musim dingin dan musim panas. Musim dingin bagaimana ketika minus derajat Berarti itu fisik kita oh harus. iya akan berpengaruh kepada jiwa kita. Iya betul. Jangan harap ketika di Jepang musim dingin ya keluar darah di sini udah biasa. Kan dinginnya Jepang itu udah minus. Kalau panasnya nggak enak juga. Gitu kan. Jadi memang butuh dua musim yang berbeda dengan Indonesia sehingga butuh mental. Fisik Ketika fisik kita lemah berpengaruh kepada mental Iya, kita. drop, Inginnya akhirnya ya nggak mau kerja, pengen pulang. Oh, gitu. Jadi waktu itu memang bukan hanya nominal tapi fisik dan mental pun Betul. benar-benar dipersiapkan ya. Belum mental berhadapan dengan budaya Jepang yang berbeda. Apa itu yang berbeda? Pertama mereka disiplin. Ketika kerja ya kerja. Ada waktunya istirahat. Jadi kalau jam 8 mulai kerja, jam 8 kurang 10 udah kumpul. Jadi jam 8 betul-betul mulai on. Langsung on gitu Iya. ya. Jam 10 adanya QK, istirahat buat ngerokok minum 15 menit. Masuk lagi jam Itu 12 15 menit nggak boleh lebih. nggak boleh lebih. Langsung. Ya memang itu disediakan waktu yang para perokok yang untuk minum karena di waktu kerja memang fokus kerja aja. Kayak Rodi dong, nggak Nggak. paksa. Nah, dipaksa yes, tapi karena kita emang budaya mereka begitu. Jam 12 kita masuk lagi istirahat untuk makan, yang muslim ya sholat. Jam 1 kerja lagi, jam 3 istirahat lagi 15 menit buat tadi yang ngerokok, yang minum, yang mau cemil ya. Masuk lagi jam 3 15 menit, jam 5 tank istirahat. Kalau nggak ada lembur kita pulang. Kalau kemudian dulu zaman saya lemburnya luar biasa. Saya jam 10 masih kerja karena ingin dapat yen yang banyak. 10 malam. Yes. Nah, terus jam kerja sendiri sama nggak dengan di Indonesia? 8 jam. Sama ya? Sama, ya persis. kalau itu sama. Cuma yang membedakan mungkin dari tadi on time-nya. Betul. Ya kan? Tapi nggak merasa gua kerja Rodi enggak kan? Kalau merasa enggak, tapi kalau merasa perpindahan budaya dari kita ke Jepang, yes, dipaksa kita harus ngikutin budaya mereka. Karena kalau tidak gitu, ya positifnya bahwa SDM yang diciptakan atau alumni dari Jepang pasti punya kualitas kinerja yang bagus. Beda gitu ya, Betul. beda kelas lah ibaratnya. Yes. Nah, Kang, kan pasti di sana kebanyakan orang ya hari ini magang itu kan kendalanya di bahasa. Nah, Kang waktu itu gimana bahasanya? Emang udah fasih di Jepang? Makanya dulu begitu lulus seleksi fisik, matematika dan lain-lain kita masuk namanya ke training center. Training center itu tempat pelatihan bahasa 3 bulan di Bekasi, di Sipes. Di situ kita Karantina. Betul, di karantina, subuh udah bangun, udah olahraga, makan ngantri, jam 8 masuk kelas. Percis seperti aktivitas yang akan di Jepang dilakukan. Jadi kita sudah dikenalkan dulu nih akan seperti ini. Budaya Jepangnya udah diterapkan. Walaupun ketika di training center itu ada pelatihan fisik, push up, sit up, lari. Kayak militer aja ya. Betul. Nah, ada nggak persamaan dengan yang sekarang kayak magang-magang di zaman sekarang nih beda dengan yang dulu? Ada nggak sih? Sebetulnya masih ada, tapi karena hari ini banyak lembaga-lembaga pengirim seperti salah satu Eda Kazoku cukup berbeda dengan yang dulu dilakukan. Nah, kalau Eda Kazoku hari ini semua tidak ada tes fisik. Oh, nggak ada. Nggak ada. Terus
seleksinya di psikotes atau memang mereka secara postur tubuh mumpuni ya. Jadi kalau laki-laki 160 minimum, perempuan 155. Tapi riwayat sakit atau riwayat apa namanya kalau gitu teh? Riwayat badannya sakit gitu ada kan syaratnya ya? Iya, memang itu menjadi utama sekarang ke Jepang, apalagi medical check up itu udah standar sana. Artinya medical check up yang diterapkan ke calon peserta magang ataupun bisa kerja itu sangat luar biasa. Jadi all in general ya, general medical check up. Karena apa? Saya dulu pernah melakukan kejadian semi general check up. Nyampe di Jepang ada yang hernia, ada yang hepatitis. Nah, pengalaman dari situ, daripada kejadian di Jepang, mending kita prepare dari sekarang bahwa mereka sebelum berangkat ke Jepang betul-betul sehat. Nah, kalau ada temuan seperti itu, apa yang pihak LPK lakukan? Pertama, dapat informasi, kemudian kita validasi ke perusahaan apakah benar mereka ternyata memang hasil medikal check di sana betul. Yang hernia dioperasi di sana atau ada tindakan di sana. Oh, jadi langsung ada tindakan, tidak dipulangkan? Tidak. Oh. Kecuali hepatitis kemarin dipulangkan 1. Karena dia nggak bisa kerja. Jadi ditanggung siapa? Kalau untuk pengobatan udah ada asuransi. Oh, sudah include ya. Kalau untuk tiket pesawat juga disiapkan oleh dari sana. Kepulangan ya. Gitu. Nah, waktu pada zaman Akang tahun berapa tuh? Saya 99 berangkat. 1999. Kesan Akang seperti apa sih pada saat Akang baru mulai menginjakan kaki di Jepang? Ini gua kuat nggak ya 3 tahun kotak? Gua mau balik nggak? Ada perasaan seperti apa sih waktu Justru itu? ini sampai hari ini tidak bisa hilangnya di kepala saya. Karena dulu kita berangkat pakai batik, pakai peci, pakai Garuda di pecinya. Begitu sampai bandara yang keren, dulu di Narita, namanya Narita Kuko ya, bandara Narita. Kita melihat ketakjuban bandara di mereka gitu, yang luar biasa. Artinya kemudian kita sekian ratus orang berbaris, ada orang Jepang yang waktu itu bilang zaman Presiden Gus Dur ya waktu itu bilang dari itu Presiden Indonesia gitu kan, pakai batik, pakai peci, dia udah bisa calon presiden gitu kan gitu. Oh, jadi kita doakan calon presiden. Jadi sampai sekarang gue doa loh. Ya makanya orang Jepang gitu, Daiterio nih kan gitu. Kan ternyata artinya presiden gitu kan. Jadi identik lah mungkin ya Indonesia. Pakai peci, pakai Garuda, pakai batik kan gitu. Dia kan senyum-senyum ya, tapi ngerti Oh ngerti. Ya kan udah belajar bahasa Jepang dasar gitu. Nah, yang kemudian yang setelah itu kan kita masuk lagi training center 1 bulan di Jepang. Oh, training ini lagi? Ya, memperdalam budaya Jepang. Bagaimana cara beli minuman di mesin, namanya Jiro Hambaiki. Kemudian bagaimana cara antri, bagaimana merokok, bagaimana jam tidur. Itu bagaimana mandi pun diajarin. Sampai mandi pun diajarin. Emang Betul. bedanya apa mandi di sana sama di sini? Budaya Jepang itu kan mandi cuma sekali sehari. Jadi jorok banget. Bukan jorok. Bagus, hemat energi, hemat biaya semua. Sehari itu maksudnya pagi, siang, sore? Nah, karena betul secara kesehatan memang orang Jepang tuh bagus. Sebelum tidur mandi. Malam aja. Jadi selesai aktivitas kemana muter ke hilir mudik, begitu mau tidur mandi dulu. Dan mereka mandi berendam ya, namanya Ofuro Hairimas. Jadi berendam 10 menit dan badan tuh akan lemes dengan air hangat ya. Ternyata fungsinya itu mengembalikan otot-otot agar tidak menjadi lentur kembali dan istirahat. Dan mereka pakai baju baru tidur. Begitu pagi, yes, badan tuh enak. Terus nggak mandi? Nggak mandi. Nggak mandi lagi? Tidak. Mandi. Kan udah mandi malam. Oh gitu ya? Iya. Jadi aku terbiasa akhirnya. Yes. Awal-awal gimana perasaannya? Awal-awal, ya ini ceritanya luar biasa ya. Sorry. Kan nggak tiap rumah atau tiap orang bisa berendam di rumah masing-masing. Kan tidak semua orang punya bathtub lah istilahnya. Oke. Itu gimana? Nah, kalau di Jepang hampir setiap apartemen pasti ada bathtub. Oh, memang Itu udah ada. skema bangunan mereka pasti ada shower, ada bathtub dan toilet dipisah. Oh. Karena mereka toilet pasti misah. Jadi tidak ada toilet, ada kamar kayak mandi. biasa standar kita gitu. Ya, walaupun bathtubnya tidak tidur. Tidak tidur itu maksudnya tidak selonjoran Ya. gitu. Tapi yang penting bisa berendam. Itu udah budaya mereka. Dan dulu kita mandinya bareng-bareng.
satu kamar area gede berendam bareng, makanya dulu sempat malu karena harus walaupun sama-sama laki-laki kita telanjang mandi bareng dengan laki-laki lagi gitu. Nggak pakai sehelai pun? Nggak boleh. Are you sure? Iya. Walaupun kita ada anduk kecil sebelum berenang tutup dulu kemaluan kita tutup. Tapi begitu masuk air nggak boleh. Risih banget kan? Ya, karena budaya ya akhirnya kita menjadi biasa mandi satu area segini semua ada yang shower, ada yang berendam gitu. Jadi cuek kan gitu lah. Karena Ini akhirnya, tapi awal-awal aku pasti merasa risih dong. oh banget. Termasuk kemarin saya nggak mandi waktu di Jepang. Saya semalam kemarin di Jepang mencoba hotel kapsul. Ternyata kamar mandinya kayak dulu waktu zaman training center gitu. Jadi nggak satu kamar satu kamar mandi karena kamar kapsul, tahu kan kapsul? Iya tahu. Nah, Cuma seorang doang. yes. Terus WC terpisah kan? WC Gabung enggak. dengan- WC mah ada di area Iya, maksudnya masing-masing. gabung dengan yang lain. Nah, kamar mandinya yang jadi problem. Kamar mandi perempuan laki-laki dipisah, tapi ketika mandi kan harus bareng. Dikasih dua handuk gede dan handuk kecil. Begitu saya terjun ke bawah, lihat sudah pada mandi orang Jepang lagi pada berdiri yang ngobrol yang ngopi sambil telanjang, ya saya juga malu. Itu pernah ada di video nggak? Oh, saya nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya saya balik kanan ke resepsionis, saya nggak jadi mandi. Nggak nanya kenapa, tapi saya bilang ke teman-teman, kenapa nggak mandi? Malu deh. Sekarang udah beda, udah tua. Jadi kan, maaf, dikasih dua handuk yang kecil sama yang besar itu yang kecil buat nutupin. Betul. Ini yang besar mungkin buat ngeringin. Iya, Itu kering. jadi memang seperti itu standarnya. Standar di sana. mandi orang Jepang ketika di tempat umum begitu. Kita baru tahu lah. Itu begitu ya. Dan nggak boleh pakai kolor, celana dalam atau nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh, sama nggak boleh. Alasannya apa ya mereka? Khawatir kotor. Nanti celananya yang dibawa dari rumah kan kotor. Ketika masuk ke bak mandi namanya ofuro, nanti kotornya kebawa ke bak mandi. Enggak, aku nggak masuk. Nggak masuk ini. Jadi gini, Kayak aku risih kan banget. kita kan pakai celana dalam nih, terus masuk ke kamar berendam dengan celana dalam, pasti ada kotoran, khawatir ada kotoran dari celana yang dibawa. Apa nggak lebih banyak kotoran di di kulit kita? Beda. Kalau dari pakaian mungkin lebih ini ya, lebih dikhawatirkan. Kalau dari badan mungkin semuanya sama. Karena dengan air panasnya semua mati kuman-kuman kan gitu. Itu budaya mereka. Sebetulnya lebih ke budaya aja ya gitu. Iya, maksudnya dengan adaptasi akan dengan budaya itu kan akhirnya terbiasa dong. Dari 3 tahun ya di sana ya. Enggak, kalau setelah masuk perusahaan kan kita saya pernah punya cerita ya. Karena sebagai muslim dan sudah punya istri, punya anak, pasti dapat mimpi dong. Nah, suatu ketika saya namanya bukan apartemen tapi Rio asrama di atas pabrik, di bawahnya pabrik, di atasnya kamar-kamar. Kamar mandinya terbatas dan digembok sama perusahaan. Alasannya digembok? Karena jatah cuma sekali mandi malam. Yalah, Jadi begitu pagi-pagi saya subuh mau mandi, mau junub, bingung dong, gitu kan. Terus gimana? Iya, akhirnya tayamum. Nah, maksudnya tadi aku menanya itu udah cuma kenal. Dan setelah itu saya cerita ke pembinaan pabrik ke Sacho. Pakai bahasa Jepang dong, saya memperjelaskan bahwa orang muslim itu kalau mimpi atau berhubungan badan harus ada mandi junub. Iya. Jepang nggak ngerti apa tuh mbak bedanya mandi sama junub katanya. Kan sama mandi, apa urusan ngimpi sama mandi? Bingung untuk menjelaskan. Tapi akhirnya saya menjelaskan bahwa kami sebagai seorang muslim punya aturan bahwa setelah berhubungan badan dengan suami istri atau mimpi, kita ke mimpi ini ya, mimpi dewasa, berarti diwajibkan untuk melaksanakan mandi. Itu proses untuk sampai paham pimpinan pabrik mengiyakan membuka, tidak digembok lagi sama itunya tempat mandinya itu kan gitu. Khusus untuk orang yang mau mandi junub. Yes. Gitu. Ya, tadi sebenarnya aku pas tadi mandi itu aku menanya itu cuma takutnya sensitif. Nah, kalau ngomong sendiri. berbeda dengan di apartemen, itu bebas Ya, kita. Karena kita apartemen mah satu apartemen berempat, satu kamar berdua, satu ruang berdua, ya bebas mandi tinggal bergiliran aja. Nah, dari 3 tahun di sana kan sempat pulang nggak? Saya 2 tahun cuti 20 hari. Oh, jadi sempat pulang. Ya, karena jatah Jepang itu setahun 10 hari. 2 tahun 20 hari. Jadi saya ngambil cuti karena punya anak punya istri. Setelah 2 tahun saya pulang ke Indonesia, 20 hari di Indonesia dan balik lagi.
kontrak dihabisin gitu Ya misalnya. 3 tahun. Memang 3 tahun kontrak. Nggak diperpanjang lagi. Kalau sekarang diperpanjang boleh. Zaman dulu kita nggak boleh. Kenapa? Semuanya dibaca. Lagi-lagi yang peminatnya banyak. Lembaganya cuma satu, pengirimnya. Oh, jadi ini kali gantian gitu ini Betul. apa? Regenerasi. Nah, sekarang justru ditawarin perpanjang atau pindah posisi menjadi sebagai pekerja. Berarti aku tahun 99 berarti 2002. 2002 aku pindah hijrah nih ke Sukabumi lagi, balik lagi. Terus apa yang akan lakukan? Saya waktu itu pulang dari Jepang sudah merasa percaya diri dengan bisnis, punya kebun jeruk sama pertanian sama warung. Dasarnya apa percaya diri? Ya punya modal dari Jepang, yakin dengan bisnis ini. Ternyata nggak mulus juga perjalanan bisnis. Saya justru kenapa punya LPK, saya tertipu dengan program ke Jepang lanjutan. Jadi dulu sepulang dari Jepang tahun 2002, kemudian saya 2003 ya diajakin ke Jepang lagi, katanya pakai visa nggak tahu bagaimana, tapi ya itu intinya saya habis 37 juta menjadi korban. Zaman dulu ya. Yes. Nah dari situ kemudian saya berpikir bagaimana alumni Jepang saja tertipu, apalagi para pemula-pemula yang blank tentang Jadi Jepang. aku tuh terinspirasi dari situ. Dan waktu pertama membuka LPK tanpa nama saya, hanya membantu orang siapa yang mau ke Jepang, yuk saya bantu. Oh, jadi lebih ke personal lah ya. No Bentuk- business, Oke. no business. Makanya kenapa No bisnis berarti nggak ada. sukarela, sukarela, nggak ada tarif gitu, nggak pasang tarif. Siapa aja boleh, ayo. Yang penting Ada wakadedeh lah gitu. ya, Oh. karena waktu pemberangkatan melalui Kementerian Naker juga. Jadi saya hanya belajar bahasa aja. Nih ke sana jalannya di sana. Silakan lakukan seperti saya dulu kan. Ya broker lah istilahnya, broker bukan. Kalau broker nggak ada jasa pelatihan. Saya ada pelatihan bahasa dan fisik. Ada jasa yang dikeluarkan. Sudah mau mendekati ke LPK tapi lebih ke personal mungkin ya, legalnya Betul. belum ada. Belum pakai legal formal. Oke. Makanya capek. Marketing sendiri, ngajar sendiri. Berapa tahun itu gitu-gitu? Makanya saya waktu itu setelah tertipu, saya sampai 2009 ke Senayan itu ya udah saya tinggalkan. 2009 saya ke Senayan. 2009 ke Senayan. Kita beralih ke itu ya. Kenapa ada yang ngajak atau memang akan dilirik atau memang ada Yang mana? Yang di 2009 ke Oke. Senayan itu. Berarti kan oke lah, dari akang di Sukabumi akang menggali terus potensi yang akang punya, tapi kembali lagi akan terbentur lagi kan gitu. Oke. Ya karena memang waktu itu kenal sama calon anggota dewannya. Saya sebagai tim support kemanapun dia berangkat, saya hadir dengan beliau. Pada akhirnya saya diajak untuk menjadi staf beliau di sana. Staf ahli ya, DPR RI ya. Betul. Berapa tahun berarti? 3 tahun. Kan 2009-2013. Oh jadi di pertengahan ya Akang ya. Terus apa aja Akang menjabat sebagai tupoksi dari staf ahli? stafnya di DPR RI pertama. Kan sebentar saya tanya dulu. Kan kalau di DPR RI kan staf ahli. Kalau di DPRD kota tenaga ahli. DPR RI kan ada tenaga ahli, ada staf fraksi. Oh staf fraksi itu. Berarti kan ada TA kan. Sekarang ada TA loh Kang. Termasuk saya menjadi TA. Saya kurang tahu kalau di kota ya. Dulu kan di Senayan itu ada TA, ada Aspri. Asprinya 2, tenaga 1, tenaga ahlinya 2. Sekarang tenaga ahlinya 5, Asprinya 2. Nah waktu itu saya juga sama dengan Akang di DPR, tapi intinya tenaga ahli. Nah makanya pas pada saat saya ada pernah ngobrol dengan salah satu staf ahli itu, misalnya staf gitu. Ini untuk mengedukasi yang juga ya Kang ya di luar sana tentang apa sih perbedaan dari staf ahli dan tenaga ahli gitu loh. Karena Kang di tupoksi Akang waktu itu kan staf ahli ya. Tenaga ahli, TA. Oh TA juga ya. Betul. Oh. Nggak ada staf ahli. Oh emang nggak ada Kalau staf ahli itu kayak di kementerian staf sus. Oh. Staf sus di bawahnya tenaga ahli. Oke. Jadi Akang waktu itu posisi Akang di tenaga ahli yang membantu Anggota dewan. anggota dewan. Itu bertahan 3 tahun. Betul. Apa yang akan dapat ilmu dari seorang tenaga ahli? Pertama karena di Komisi 5 akhirnya saya Komisi 5 apa? Infrastruktur Infrastruktur, oke. dengan disu. Jadi
banyak ilmu. Yang pertama tentang infrastruktur yang ada di Indonesia, khususnya dapil. Dengan desa-desa seluruh Kabupaten Sukabumi dan kota, saya hampir mobile lah kan gitu, karena ada aspirasi yang harus dikawal ke setiap desa tentang pembangunan desa, jalan maupun lain kan gitu. Intinya apa ya? Ya nikmat sebetulnya menjadi pekerja di Senayan. Masalahnya itu kan background Akang kan dari itu tadi kan, dari Jepang kan blank banget tentang ilmu kepemerintahan. Iya benar dong. Yes. Nah tiba-tiba Akang hijrah ke situ, berarti Akang harus mulai belajar lagi dong gitu, Pastinya, otodidak. Bener nggak sih? pastinya ya dulu juga sama. Ke Jepang pun saya jero. Ya tapi kan nggak seberat, bukan maksud gini, bukan konteks berat tugasnya ya, tapi lebih kepada beda gitu loh Kang. Bener nggak Betul, sih? betul. Kalau di Jepang kan lebih ke Akang ada background di NHI, istilahnya sedikit ada ilmu lah mungkin yang bisa diterapkan. Tapi dari Jepang ke pemerintahan kan politik beda. Intinya kita mau menjadi pembelajar yang baik ya. Apa ya? Karena memang semua anggota dewan jero. Tidak ada, bukan tidak ada sih. Para anggota dewan yang ada di Senayan pun jarang punya background linear dengan tupoksi yang dia dihadapi. Sekarang. Ya, tetapi memang tertumbuh pada tenaga ahli dan yang memang dianggap bisa untuk menjadi jembatan secara keilmuan kan gitu. Nah, alhamdulillah saya diberi tugas sebagai penghubung ke desa-desa yang mendapatkan bantuan. Seluruh Indonesia dong? Enggak, saya ditugaskan ke dapil aja, kota kabupaten. Okay. Gitu kan. Jadi di 2009 sampai 2013 saya hampir muter desa-desa yang di Kabupaten Sukabumi. Apa yang Akang dapat dari menjadi sebagai tenaga ahli? Secara ilmu bisnis saya dapat ilmu bisnis. Apa bisnisnya? Zaman dulu kan pembangunan jalan, pengaspalan jalan. Ternyata bisnis itu tidak harus punya modal. Ternyata bisnis itu tidak harus punya modal, kata siapa? Yes, saya bisnis aspal zero. Bisnis penjualan aspal zero modal ya. Tapi melalui ada jaringan itu. Bantuan setiap desa 250 juta diakumulasi buat jalan sekian 3 kilo misalkan. Itu membutuhkan aspal sekitar 20-40 drum. Nah itu kan dia butuh aspal. Saya sebagai koneksinya hanya hubungi Cilacap, dikirim ke tiap desa, kemudian terima uang dari desa, kirim ke Cilacap, saya punya margin. 150.000 per drum. Dia hanya penghubung. Yes, bisnis ya. Yes. Bisnis. Tanpa modal, modalnya memang telepon, by phone. Iya. Itu relationship itu. Betul. Okay. Dan termasuk saya pun di Edak Hasil pun dulu nggak yakin, nggak punya kemampuan untuk menggaji karyawan, sewa gedung. Tapi karena punya keyakinan, ternyata banyak orang yang percaya, trust gitu kan. Iya. Pakai aja dulu ini tempat saya, kan gitu kan. Itu kan modal Kepercayaan yang harus kita lakukan. Makanya bisnis itu tidak terpaku pada modal, tetapi bagaimana ide dan gagasan kita yang ada. Nah, di note tuh ya untuk caption sore ini, bisnis itu nggak usah tidak melulu. Yes. Tidak melulu butuh modal. Yang penting jaringan. Yang penting ide gagasan dulu. Oh, ide gagasan dan jaringan. Betul. Ide gagasan tanpa jaringan juga jauh. Yes. Oke, lanjut. Itu ilmu yang bisa saya petik. Betul. Gitu. Jadi terus lanjut, seru nih. Yang mana dulu nih? Kita cerita Senayannya kan udah selesai sampai 2013 ya. Karena saya waktu itu sebetulnya tipikal saya itu bukan orang kantoran, tapi orang yang senang mobile gitu. Makanya ketika harus nemenin rapat, baik indoor maupun outdoor, menjadi apa ya? Bukan boring ya. Enggak match gitu dengan jiwa saya. Bukan passion saya. Ya, gitu. artinya passion saya ya udah saya resign. Oh, jadi akan resign. Resign. Oh, bukan karena si dewannya tidak terpilih lagi atau Oh tidak. enggak, kan belum beres. Kan sampai ke 2014. Iya, makanya kan berarti itu dari kesadaran kan ya udah gue resign. Ya, saya resign. Apakah karena dari jam kerja atau salary Jam kerja atau pastinya bad book tidak seperti natural 8 jam. Tapi kemanapun kebutuhan 24 hour. dewan harus disertai, ditemenin, mau ketemu di indoor ataupun outdoor kita harus mau. Iya. Karena itu yang tupoksi Tapi sebagai. sesuai dong dengan salary-nya. Yes, salary-nya jelas. Enak banget. Aman ya? Aman. Makanya begitu 2013 keluar dari Senayan ada yang hilang.
gaji bulanan di rekening hilang. Sementara kebutuhan, sementara kebutuhan tetap jalan kan. Iya. Tapi di situ menjadi adrenalin buat saya. Ternyata hidup itu tidak bisa diam diri, pasrah itu tidak bisa, harus menggerakkan diri. Iya. Namanya ikhtiar gitu ya. Maka dari situ ketemulah teman-teman yang tadi mulai menawarkan LPK Baraya Indonesia. Suruh megang. Walaupun non pengalaman karena saya tahunya dulu ke Jepang itu melalui satu lembaga namanya lembaga A ya. Ternyata di 2013-14 itu udah menjamur lembaga-lembaga pengiriman ke Jepang. Itu kan gitu. Nah, saya baru tahu di situ ternyata seiring dengan waktu pengiriman ke Jepang itu tidak dimonopoli satu lembaga zaman saya. Yang waktu dulu. Ternyata udah banyak lembaga-lembaga namanya LPK SO, Sending Organization. Jadi LPK ini sudah layak memberangkatkan ke Jepang karena sudah punya koneksi agent di sana di Jepang. Ada koneksi. Maka dari situ orang Jepang datang ke saya minta tolong sama orang Indonesia untuk menjadi direktur namanya LPK B. Ya. Jadi dengan waktu 2015, 16, 17 itu kan saya pegang dan 2018 diambil alih oleh beliau-beliau dan saya berdirilah namanya LPK Edakazoku. Jadi aku sempat gabung dulu dengan orang lain gitu maksudnya? Bukan gabung ya, yang namanya gabung atau diamanahi memegang sebuah LPK pengiriman ke Jepang di 2015, 16, 17. Jadi aku waktu itu sebagai pekerja aja mungkin, bukan owner ya. Betul, bukan Tapi owner. dari situ aku mencuri ilmunya, istilahnya mengadop lah ya. Betul. Akhirnya akan buka sendiri kan. Betul. Gitu. Di tahun berapa itu? Saya mendirikan LPK Edakazoku 2018 dan 2019 keluar namanya izin SO dari Kementerian Naker, izin Sending Organization karena udah punya koneksi di Jepang, punya agent perwakilan di Jepang. Aku sulit nggak sih perizinan bikin LPK? Waktu itu ya, waktu akang buat. Kalau dibilang sulit, bisa sulit. Dibilang enggak ya enggak. Kenapa? Sulitnya dokumen prasyarat kan harus dilengkapi. Artinya secara kelembagaan kita harus memenuhi prasyarat, gitu kan. Baik secara infrastruktur, SDM, dan terutama yang memang sulit, punya nggak agensi di Jepang untuk jadi mitra? Jadi yang utama agensi. Agensi. Kalau cuma berdiri saya gampang, LPK saja. Iya. Tapi ketika kita ingin menjadi sebagai penyalur yang terdaftar di Kementerian Naker, harus punya agensi perwakilan namanya AO, Association Organization. AO ini adalah sebagai mitra kami di Jepang sebagai penyalur kepada perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang kemudian menjadi mitra kami dan ini tertuang dalam bentuk akta kesepahaman notaris, baik tercatat di KBRI maupun di Kementerian Naker. Jadi sehingga kita siapapun yang berangkat ke Jepang tertulis sebagai database. Iya, legalnya jelas dan kalau apa bisa terdeteksi gitu loh, ini loh gitu kan agennya. Nah, akang di Jepang sendiri ada berapa agen? Sampai hari ini agennya banyak, puluhan, tapi yang aktif mungkin hanya 5 sekarang. Yang intens meminta job order hanya 5 agen. Di antaranya pekerjaan apa sih kalau di Jepang itu, Pak? Dari tahun 2019 yang ini pertama yaitu 20 perempuan sebagai pekerja elektronik perakitan. Perempuan semua. Yes, 20 orang. Dan notabene mereka harus yang ahli dong? Enggak, kan magang. Kan training, belajar sampai kerja. Justru mereka mendapatkan ilmu di sana. Yang penting mereka mau gitu. Yes. Terus? Makanya inilah hebatnya magang itu melatih skill anak bangsa Indonesia yang zero kemampuan, 3 tahun di sana pulang punya kemampuan. Sementara kan di Indonesia sendiri kita sulit banget dapat pekerjaan ya Allah. Walaupun kalimatnya magang, tapi salarinya bukan magang, lebih tipe kerja Indonesia. Luar biasa. Cuma kalimatnya magang karena emang dulu aturan Jepang yang magang. Sekarang walaupun udah berubah ya. Apakah ini bisa dinamakan dengan memanusiakan manusia? Ya dong, pemberdayaan. Sebenarnya ironis banget gitu, sementara kita di sini ya warga masyarakat Indonesia khususnya gitu kan
sulit banget dapat pekerjaan. Yang ada kita mau ke pabrik dapat harus bayar uang dulu, Betul. apa namanya, calo, Iya. ya kan, baru kita bisa ke pabrik, itu pun 3 bulan langsung keluar lagi. Bisa. ironis banget gitu. Betul. Nah, Akang menanggapi polemik itu ya seperti apa? Seorang sosok Akang di owner dari LPK ya, seperti apa? Agak menyimpang dulu dari tadi. Ya, justru ini problem yang saya lihat waktu saya zaman di Senayan itu selalu saya sampaikan ke anggota dewan. Bagaimana metode di Jepang dengan Indonesia sebetulnya kenapa tidak diadop gitu. Iya. Pertama, memudahkan para pelamar tidak harus numpuk dengan dokumen-dokumen hard copy, Setuju. SKCK, Benar. pas foto, belum lamarnya, belum. Bay checking, sekarang bay checking tambah lagi. Nah, baru tahu saya. Artinya belum tentu keterima sudah melakukan banyak biaya, Betul. itu kan. Kenapa tidak dibikin simple gitu kan, bahwa kebutuhan industri itu memang real adanya, ya aku tinggal publish aja. Yang kedua, di Indonesia kenapa selalu disentralisasikan, semua tertumpuk di satu tempat. Ya, benar. Contoh Sukabumi ada GSI, Betul. GSI Sukalarang, semua tertumpuk di situ menjadikan sebuah kemacetan dan menjadi ladang cuannya Iya, bagi para pelaku Iya, oknum ya gitu kan. Nah di Jepang kan memang besar, negaranya kecil, industrinya gede. Bagaimana Matsushita atau Panasonic, kalau di Jepang namanya Matsushita, perusahaan besar elektronik Panasonic yang terkenal. Dia tidak dikerjakan oleh satu kali tapi di subkon. Jadi saya dulu Sinet Student itu adalah perusahaan penerima job dari Matsushita. Hanya ngecat Pak, ngecat casing handphone, casing TV, casing semuanya cuma ngecat doang. Jadi jobnya cuma ngecat. Setelah ngecat kan ada nyablon merek, dia lemparkan ke perusahaan sebelah bagian nyablon. Artinya UMKM-nya jalan. Nah sebetulnya saya dulu pernah ngomong ke anggota dewan, bagaimana kalau semacam GSI tidak disebarluaskan ke tetangga-tetangga, bikin tali sepatunya Ya, di sini, benar. bikin solnya di sini, bikin dusnya di, kemudian nanti sudah jadi masuk GSI, tinggal packing aja, sehingga akan menghilangkan kebocoran maling-maling kecil. Iya, betul. Contoh dulu pernah saya dengar kabar bahwa Aiwa kenapa bangkrut, Iya. banyak malingnya. Iya, benar. Walkman-nya dilempar keluar, di luarnya udah pada nunggu. Ini konon Iya. katanya ya. Dan itu kan? betul. Gitu kan. Nah, di Jepang mau maling gimana? Uang cuma casing doang yang kita cek. Mau dibawa ke Indonesia nggak berguna, mau dijual nggak berguna. Ya kan? Iya. Tapi kalau kemudian sudah dirakit dalam suatu tempat, mungkin terjadilah ide-ide dan gagasan ingin mengambil dan lain-lain. Artinya, nah kita terlalu tersentralisasi dalam suatu wilayah sehingga menimbulkan kemacetan. Secara sosial juga belum tentu baik kan gitu. Coba kalau penyebaran di UMKM sehingga ekonomi jalan tuh, itu yakin. Dan di Jepang itu pinjaman itu mengutamakan kepada UMKM yang memang notabene baik dengan bunga yang cukup ringan. Sehingga saya kerja di sini itu cuma 3 tahun hak dan kewajiban terpenuhi kan gitu kan. Padahal cuma ngerjain cuma ngecat casing doang. Kecilnya cuma gitu doang. Ngecat casing aja. Karena setelah dicat dikirim ke perusahaan lainnya. Gitu kan. Jadi semuanya secara step by step gitu ya. Itu keren kan menurut saya. Iya, benar. Saya dulu pernah di Jepang, saya menguji itu. Kan saya dulu ngecat ya. Dapat spray gun dari Jepang. Saya mau buka pengecatan, kita dulu pulang dari Jepang. Ternyata begitu mau mulai bingung. Ordernya dari mana? Kan gitu ya. Karena saya bukan pengecatan mobil kayak gitu, bukan. Jadi saya pengecatan dari industri-industri yang ada di Indonesia, perusahaan Jepang. Saya dapat job, kemudian saya lakukan, saya kirim ke sana. Tapi ternyata nggak bisa. Di sana semuanya dijadikan satu. Kan gitu kan? Iya. Jadi satu rumah dari mulai dasar sampai selesai di situ semuanya. Sehingga tidak ada ruang buat perusahaan-perusahaan kecil untuk menjadi mitra. Begitu, Bu. Nah, Akang pernah nggak sih ada kepikiran untuk sounding atau bersinergi dengan pemerintah? Terkait keluhan ini ya? Ya, saya hari ini lagi menawarkan dengan pemerintah, dengan sekolah-sekolah, SMK, SMA termasuk dengan universitas tentang bagaimana penyerapan SDM ke Jepang. Nah hari ini saya pulang dari Jepang dapat order misalkan 500 kuota untuk pengiriman tenaga pertanian ke Jepang. Ya ternyata sulit untuk penyediaan SDM untuk kota dan kabupaten. Sulitnya?
peminatnya kurang. Nah, saya hari ini di bulan Juli ini harus sudah memulai satu kelas pertanian 50 orang tanpa biaya. Biayanya ditanggung oleh perusahaan Jepang langsung. Dan ini animonya sampai detik ini baru terkumpul 20 orang. Itu pun belum saya seleksi. Kan gitu ya. Itu mereka bayar sendiri kalau diminta ya? Aku nggak ngerti nih, mekanismenya seperti apa. Kalau yang seperti ini tuh, misalnya saya nih, nggak mau dong saya gitu, saya bayar atau free? Ada beberapa mekanisme yang ke Jepang itu. Kalau secara biaya keberangkatan sudah banyak finance yang membackup dengan sebutan dana talang dan dibayarkan di Jepang setelah dapat salary pertama. Jadi dipotong si salary. Potongan jadi beda mekanismenya. Jadi setiap anak yang berangkat ke Jepang memiliki rekening bank mandiri, disebutnya bank, sehingga mereka nabung di banknya sendiri, di rekening sendiri. Pihak perbankan hanya auto debit aja sesuai dengan akad. Jadi tidak ada potongan di sana. Tapi ada patokannya dong. Ada. Jadi itu dana talang gitu. Betul. Ya? Tapi syaratnya berat kayak dulu nggak Kang? Oh enggak. Justru sekarang ke Jepang itu karena lagi dibutuhkan berbagai sektor ya sekarang. Kan tadi dikatakan saya hari ini anak-anak yang di Jepang itu ada yang di pertanian, manufaktur, di konstruksi, di asisten perawat, ngurus jompo, di pengolahan makanan, berbagai macam industri yang anak-anak Edaka suku masuk di Jepang. Nah kalau yang pertanian ini seperti apa posisi pekerjaannya? Nah, cocok tanah atau gimana sih? Aku nggak ngerti. Kalau yang biasa, yang sudah saya kirim kemarin-kemarin ke Jepang sebagai pemagang, dia berkebun, misalkan kebun taman ini kita apa? Bawang, kol, brokoli. Nah, uniknya di Jepang, ini keren lah kalau menurut saya ya. Metode mereka tuh tidak kaku. Ketika musim panas, karena pasti pertanian musim panas, bukan musim dingin dong. Jadi kan ada salju. Iya. Jadi ketika musim panas, ketika terlalu siang kan panas, nggak mungkin kerja di ladang panas-panasan. Sehingga mereka jam 3 udah ke ladang. Jam 3 pagi. Kurang mau sholat tahajud itu ke ladang, gitu. Berangkat ke ladang sampai jam 3 pagi sana berarti kan? Iya. Mereka udah masuk ke ladang sampai jam 7 pagi. Jam 8 udah panas sampai jam 3 istirahat. Di gudang atau apa. Jam 3 masuk lagi ke ladang sampai pulang. 8 jam durasinya. Tetap 8 jam. Yes. Artinya mereka mensiasati bagaimana quality-nya tetap terjaga, tetapi kinerja tetap berjalan. Kita kan enggak. Kalau kita kan dipaksakan ya, gitu kan. Bagaimana bertani ya siang-siang masih di sawah papanasan gitu kan. Mata harideng. Tekbalan itu mah petani siapa pedas ya. Ya artinya gini, mereka secara uniform punya uniform. Ketika saya 3 tahun di sana kan pernah di pegunungan yang bisa dekat gunung. Bagaimana ketika mereka bertani itu punya baju khusus memang. Artinya mereka turun ke ladang zaman masih manual ya, nanam padinya pakai manual. Saya lihat perhatikan. Oh ternyata mereka punya baju khusus ke sawah. Baju ngepres, sepatunya kayak ngepres. Jadi begitu keluar bangkit dari sawah itu mereka tinggal buka baju. Badannya bersih. Dan ternyata itu tidak jadi capek. Beda dengan orang pakai sarung, blok-blok, pakai kabaya, pakai dudugoy. Sudah capit ya, atau nyeker. Beres bahasa kita, beres nanam padi teh kan badan penuh dengan tanah. Bolokot. Beda. Akan terjadi apa ya? Kontaminasi merinya gitu. Capek kan gitu. Walaupun sekarang Jepang udah canggih lah. Cara bercocok tanamnya. Tapi satu hal, pertanian di Jepang itu kenapa mereka tetap unggul, tetap bagus. Artinya mereka bukan subsidi pupuk, tapi subsidi hasil panen. Subsidi hasil panen. Jadi mereka sudah dijamin hasil panen mereka sudah akan dibayar dengan harga yang layak dan pantas. Nah itu harusnya ya yang kita terapkan di sini. Dan mereka, sebetulnya pemerintah juga udah tahu kok. Cuman kan ada kepentingan bisnis. Ini saya menganalisa aja nih selama pernah di Senayan gitu kan. Kenapa kemudian kan sudah dipupuk? Yang kaya siapa? Pengusaha pupuk. Petani tetap aja susah dapat pupuk. Ya enggak? Iya benar. Nah, tapi ketika petani mau panen, apalagi panen raya, harganya anjlok. Wah, luar biasa petani di kita hanya kalimatnya yang penting barokah. Itu aja penyelamatnya itu.
menghibur hatinya Iya. itu aja, penting Sebenarnya itu mereka kan. sakit. Tapi kan bukan itu, substansinya bisnis. Harusnya mereka bisa meningkat dengan bertani ini. Iya, yang kaya kan tangkulak jadinya. Betul. Sementara petani Maka tetap di Jepang itu ada koperasi penyedia SDM, penyedia apa namanya, pupuk, dan penyedia, dan termasuk pembeli hasil panen. Contoh, saya kemarin kedatangan para pengusaha petani Jepang, orang tua 60 tahun lanjut, dia bisa menghadirkan siswa kami yang digaji 20 juta per bulan. Bertani kan? Kan keren ya? Petani Jepang ngegaji para mahasiswa magang Indonesia dari Edaka Joko dapat jadi 170.000 yen per bulan. Artinya berarti petani-petani mereka bisa menghasilkan nilai value yang gede dong. Ya enggak? Di orang boro-boro bisa mayar tanur gitu, alhamdulillah gitu. Emang jadi cocok asin sambal gitu syukur. Artinya sebetulnya tinggal ngerubah mekanisme, iya benar. metode aja. Tapi kan katanya sekarang ada gambar-gambar koperasi merah putih yang bagiannya katanya seperti itu ya, tupoksinya katanya. Harapannya seperti itu. Ada sekarang lagi 80.000 koperasi merah putih Indonesia lagi sudah berdiri di Indonesia dengan harapan dan tujuan meningkatkan tingkat ekonomi UMKM di desa masing-masing atau di masing-masing. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, walaupun sedikit pesimis. Kenapa pesimis? Karena waktu saya salah satu ikut dalam pemilihan pengawas dan ketua koperasi. Jadi yang terbesit oleh para anggota pengurus itu bagaimana akan mendapatkan uang 3 miliar plus di awal 500 juta. Baru konsepnya di sana, bukan bagaimana kita koperasi ini sebelum itu udah punya ide dan gagasan yang baik. Betul. Itu yang saya khawatir. Betul sekali, betul. Jadi malah ya itulah. Yang kemudian akhirnya saya akan dapat gaji. Padahal gaji mah lihat kan gajah gede mah. Iya kan Pak? Gajah gede. Iya, gaji mah lihat gajah gede mah. Gede, benar. Nah ini sebetulnya saya tuh begini ya, Teh Rika atau Bu Rika. Saya pernah di Jepang 3 tahun, sering bolak-balik ke sana, sering melihat kenapa sih negara kita nggak bisa sebetulnya. Ada apa? Gitu? Ada apa? Padahal secara quality SDM Indonesia banyak orang yang pintar, banyak orang yang punya quality IQ di atas rata-rata. Tetapi kenapa kemudian kita masih stuck gitu kan? Masih begini-begini aja, bukan begonohan gitu kan? Konoha tuh dah. Nah kan gitu. Termasuk yang pernah menganalisa kenapa sih kita harus tetap pakai melon gas melon yang 3 kilo dengan tulisan khusus rakyat miskin. Saya menggunakan, saya miris juga. Owner Edaka Joko menggunakan gas melon untuk rakyat miskin. Kan gitu. Tapi pertanyaannya, kita ketika ingin beralih ke gas yang lebih tinggi, tersedia enggak? Benar, betul. Mudah enggak mendapatnya? Dari kelangkaannya. Padahal kita sudah ada SPBE kota kabupaten. Kenapa tidak pipanisasi? Ya enggak? Betul. Pipanisasi tiap rumah tinggal pakai kilometer, dihitung per kalau air kalau air kubikasi. Gas apa saya nggak tahu. Tapi kan itu menjadi hal yang mudah. Ujung-ujungnya banyak pengusaha yang akan marah. Pengusaha gas melon kan banyak. Itu yang dikhawatirkan justru kepentingan para pengusaha juga menjadi juru kunci daripada perubahan-perubahan yang ke depan akan semakin baik seperti itu. Betul. Saya jadi ini ya. hanya habis speechless gitu. hanya kepengin aja saya gitu. Karena setiap ke Jepang saya tidak hanya bukan main, saya memang bisnis. Iya. Sambil bisa menganalisa, Mengamati ya. mengamati. Pernah ke sebuah pedesaan. Ternyata pertanian di Jepang kayak gini ya, strawberry gede-gede amat. Oh ternyata di sana itu sistem tanamnya tidak harus kontinu terus, tapi ada jeda waktu si lahan itu istirahat. Nggak boleh beres panen hantam lagi, kapan ada istirahat. Kayak kita mau apa teh yang tanaman di ini teh Tumpang sari. tumpang sari kayak gitu. Enggak, di sana Beda ya? ada Beda. ada masa jeda, tanah itu harus istirahat. Oh nggak boleh ditanam sama sekali. Yes. Oh gitu. Karena tanah juga bagi mereka kayak makhluk hidup yang memang harus dijaga, dilestarikan, sehingga mereka punya daya kemampuan yang sama dengan manusia, keterbatasan untuk berserapan kan gitu. Sehingga walaupun mereka satu kali panen padi, tapi pada saat varietas unggul kan, Iya. tidak pernah pacak. Iya betul. Kan di kita kan setahun 3 kali.
Tuh kita kekurangan pare gitu, kekurangan gitu. Kenapa kita nggak pernah bisa mengadop itu ya, hal yang baik-baik di luar sana? Kembali lagi ke LPK, Kang. Itu kan LPK Akang ini berdiri tahun berapa? 2018 dapat izin ESO 2019. Oh, 2019 sampai hari ini ya. Baru perpanjang kemarin, alhamdulillah. Kita udah mau 5 tahun, berarti udah dapat perpanjang izin sehingga secara legal form sudah sah melanjutkan bisnis pengiriman Berarti berapa tahun total? 2019 kan 2025 ya, baru kan per 5 tahun. Berarti udah mau 6 tahun ya. 2019, 2025, 6 tahun mau masuk 6 tahun. Perjalanan dari awal Akang memulai membuka LPK, pasti dong ada pasang surut, ada keluh kesah, ada kendala, ada ya rasa nano-nano lah. Boleh dong diceritakan seperti apa kesulitan untuk mendirikan sebuah LPK? Silakan. Ya, orang lain tahunya mungkin sekarang, melihat dia sekarang, tidak melihat sebuah histori bahwa membangun sebuah bisnis itu pasti ada perjuangan yang luar biasa, rintangan, tantangan. Saya pernah merasa hopeless dengan bisnis LPK ini karena pertama tidak ada yang berangkat. 1 tahun nggak ada yang berangkat. Ya kan awal-awal 2019. Enggak, yang namanya Baraya Indonesia. Kan saya di Baraya dulu. Kalau Edaka Joko udah cukup enak lah. Oh, Edaka Joko udah lanjutin iya. Jadinya. Di Baraya itu saya kan di rumah loncat ke Pasin, sewa gedung, nggak ada yang berangkat, kan di situ hopeless banget. Wah, ini nggak bisa, ordernya nggak ada, tertipu. Ada yang datang ngirim order 50 juta, 5 juta per kepala, saya kasih, hilang 50 juta. Berangkat sewa lagi, pindah di Bayangkara, baru 2017 pemberangkatan perdana di situ. Termasuk saya ke Jepang mengawal pemberangkatan perdana. Nah, Akang kan pasti udah punya background dong mendirikan LPK itu ya. Seperti apa mekanismenya? Pasti udah hatam dong, udah hafal lah. Hatam. Iya. Tapi kenapa masih bisa tertipu gitu? Oh enggak. Bisa? Kan dulu Jero, saya juga nggak tahu bahwa di tahun 2015 itu sudah berdiri LPK pengirim ke Jepang selain lembaga yang dulu saya berangkat. Pengalaman pertama. Akhirnya saya lagi meraba-raba. Oh, ternyata bisa ya lembaga LPK yang langsung bisa mengirim ke Jepang. Karena kan dengan orang Jepang langsung, saya pun diamanah orang Jepang gitu. Saya merasa yakin karena orang Jepang yang memberikan amanahnya, pasti dia punya koneksi banyak di sana. Tetapi faktanya enggak. Setahun tidak berjalan. Tapi kan harus terus semangat. Maka 2017 perdana pemberangkatan ke Jepang. 2018 udah mau lepas tanah karena mulai banyak berangkat. Nah, datanglah beliau-beliau ke Sukabumi mengambil alih posisi LPK tersebut. Dan LPK ini setelah saya sarahkan sepenuhnya sekarang nggak ada, menghilang. Nggak ada sama sekali. Ditelan bumi, tawalatu. Nggak perlu menyumpahi tadi. Seleksi alam. Ya, seleksi alam lah. Artinya saya yang waktu itu merasa dari zero merintis, kemudian setelah mau lepas landas diambil, menangis. Sakit hati di sini. Oh, sangat. Tapi itulah punya. Tapi hikmahnya loh. Itu hikmahnya luar biasa. Berdirilah sebuah nama LPK Edaka Zuku. 2018 punya yayasan, dan 2019 Allah memudahkan proses dari LPK biasa menjadi LPK SO. SO apa? Sending Organization, yang bisa ngirim langsung ke Jepang. Yang bisa ngirim langsung ke Jepang karena punya agent di Jepang dengan biaya yang menurut saya sih wajar-wajar aja. Karena waktu itu yaitu ya, makanya saya diberi kemudahan sama Allah 2018, 2019, walaupun di 2020 awal corona mendapatkan musibah plus hikmah kan gitu ya. Jadi sampai hari ini ya, dulu mungkin satu rumah berdiri, sekarang rumahnya udah jadi asrama putra, ada asrama putri, ada ruang kelas, ada ruang guru, ada front office. Alhamdulillah ada cabang yang gitu. Oh, aku udah punya cabang, ada Kazuko. Ada. Di mana? Di Cikarang. Cikarang, Bekasi. Dan ya alhamdulillah, artinya perjalanannya setelah Edaka Juku mulus rahi berkah selamat. Amin, amin. Lancar terus ya, perpanjangan terus. Alhamdulillah. Sehingga pada akhirnya yang dulu ke Jepang setahun sekali, sekarang ya udah mau 2 kali 3 kali. Nah, Akang, itu kan
history atau story about sedihnya lah. Kalau happy-nya apa? Pasti dong ada di balik kesedihan pasti ada bahagia. Nah, ini kan Selain hukum dari alamnya. harapan yang tadi pengen panjang gitu kan. Hukum Apa? alam ketika kita dalam konteks membangun sebuah bisnis dengan sungguh-sungguh, dengan mental baja, pantang menyerah, terus maju sampai bagaimana Titik darah terasa penghabisan. suksesnya, Iya. bagaimana terasa nikmatnya bisnis ini menjadi feedback buat diri kita, buat keluarga dan buat orang lain. Untuk feedback buat diri kita, saya pribadi dengan keluarga mendapatkan energi positif dengan rezeki semakin mengalir. Dengan pemberangkatan yang mengalir, terus order banyak, artinya rezeki pun mengalir. Ya. Sehingga pada akhirnya kita merasa hari ini rezeki itu mudah, uang itu mudah gitu. Dengan datang sendiri bisa datang sendiri uang itu. Ternyata perjalanannya panjang dulu kan, Iya. gitu. Bersakit-sakit. Dan dulu. kemudian setelah kita merasa Allah mudahkan, orang-orang yang saya berangkatkan menjadi berkah juga. Ada perubahan-perubahan secara sosial. yang memberikan kebaikan dan manfaat. Yes, yang sebelum berangkat mereka tidak punya apa-apa, setelah pulang punya apa-apa. Misalkan ada punya kontrakan, punya sawah, Luar biasa ya. keluarganya kan menjadi senang, kan gitu ya. Ternyata bukannya keluarga, tetangganya pun merasa senang. Makanya ketika ada salah satu orang yang diberangkatkan ke Jepang, berpengaruh, berefek kepada depan, belakang, kiri, kanan. Contoh yang saya berangkatkan ketika bulan Ramadan, dia mengeluarkan zakat. Ketika bulan Yagung adalah dia berkurban, bisa berkurban juga, kan gitu ya. Artinya perubahan ekonomi juga kerasa banget gitu kan. Itu kan membawa feedback yang baik. Itu Memberikan mungkin yang keberkahan dan pahala. bikin happy buat saya Kepuasan pribadi, batin mungkin ya. kepuasan batin. Ketika saya hampir kemarin kurang lebih 500 yang diberangkatkan udah pada pulang, hari ini banyak yang pulang, yang tersisa sekitar 200-300 di sana. Itu pulangnya sama kontrak habis atau gimana? Karena pemagangan itu yang pertama 3 tahun pertama, boleh tambah 2 tahun menjadi pemagangan 5 tahun. Ada yang 3 tahun pulang nggak balik lagi. Ada yang nambah 2 tahun, ada yang kemudian 3 tahun pulang pindah menjadi visa kerja. Nah hari ini anak-anak Edaka Suku setelah 3 tahun pulang balik lagi menjadi visa kerja. Berubahlah secara status, bukan lagi pemagang tapi sebagai spesifik skill worker dengan salary yang beda tentunya. Kalau di magang cuma Cari sendiri 900, atau sama masih tetap di ini sama akang? ada yang dikasih oleh Edaka Suku, ada yang secara mandiri. Tapi kalau kemudian mereka dulu diberangkatkan sama Edaka Suku, pulang lagi ingin berubah menjadi specific skill worker, kita memberi bantuan proses. Proses apa? Salah satunya proses pengajuan visa kerja. Seperti itu. Ganti ini ya, ganti bisa ganti status. Ada status menjadi visa kerja yang setiap tahun perpanjang dan perpanjang. Ya, Akang, pasti dong ya viewers The Potkawi di seluruh dimana pun Anda berada pasti kepo dong. Gimana sih caranya, syaratnya untuk bisa masuk menjadi apa tuh istilahnya? Calon peserta magang atau skill worker ke Di Jepang. Edaka Zoku tentunya ya. Seperti apa Kang mekanismenya, syaratnya dan lain sebagainya, boleh di di-share di sini? Sebetulnya harus terinci ya. Ada catatan khusus, saya nggak buat catatan. Punya Karena kita biasanya hubungi kita di sini. Iya. oke. Tapi kan setidaknya secara global Baik, saya akan minimal ada jelasin ininya. dulu. Karena sebetulnya hari ini saya punya staff, punya guru, punya manajemen. Biasanya kalau konteks hari ini, walaupun nomor saya yang terpublish, begitu konteksnya harus sama admin. Sehingga follow up sama admin. Tetapi sebelum mendapat harus ada pemahaman dulu. Bagaimana bisa menjadi calon peserta magang ke Jepang. Yang pertama yaitu lulusan minimal SLTA, SMK, atau paket C sederajat. Tinggi badan juga kita karena kenapa ya kita berharap ada SOP juga yang standar saja di sana, yaitu tinggi badan kalau laki 160, kepinginnya ideal ya. Berat badan 50 kg minimal. Perempuan 155, berat badan ideal 40 atau 45. Setelah itu persyaratannya ya tadi dokumen, ada ijazah terakhir, ada KTP, akte lahir, akte keluarga. Ini harus asli. Asli. Kenapa? Karena pernah kejadian. Begitu mau berangkat bikin paspor, nah ini kebiasaan orang Indonesia ya, mungkin banyak lah kasusnya.
namanya beda di KTP-nya Oh, pakai iya. Y, di KK-nya pakai I. Penti misalkan. Y-nya jadi Ida Y Ah. kan nggak bisa. Itu kan menjadi akan memerlukan waktu perubahan. Syukur-syukur kalau normal perubahannya mudah. Ini kalau sudah mau pengadilan ya kan kasihan juga. Maka dari awal saya udah padukan dulu antara yang KTP, kartu keluarga, ijazah harus sinkron, baik nama, alamat semuanya harus secara dokumen harus sama gitu kan. Itu kan makanya pentingnya kenapa ijazah asli sama semua dokumen harus dibawa. Ya. Yang berikutnya Di bawah itu verifikasi di betul. Aida Kazoko aja kan? Diverifikasi Oke, gitu. terus? Agar tidak terjadi. Ya. Kemudian kita belum ngomong ke biaya ya, karena biaya juga sebetulnya kadang-kadang saya juga di sini bukan bisnis yes, tapi ada faktor ketika ada orang semangatnya tinggi nggak punya biaya nggak apa-apa. Kalau saya punya dana talang juga dan bukan gratis, intinya dibayar setelah dapat Kerja. penghasilan kan. Ya, oke, lanjut. Jadi secara syarat umum ya itu usia minimal 18 tahun. Kalau untuk magang sih saya berharap walaupun 30 bisa aturannya, tapi 28 tuh memang kepinginnya udah maksimal 28. Karena ada durasi pembelajaran yang harus ditempuh. Belajar 3 bulan ada yang langsung wawancara dan kadang enggak juga, ada yang lolos apa enggak. Kadang 6 bulan. Itu proses dari kontrak kerja ke berangkat 3 bulan kan gitu. Jadi durasinya cukup panjang kalau ke Jepang itu. Beda dengan negara lain mungkin ya gitu kan. Apalagi Jepang ini kan bahasa yang benar zero. Dari belajar dari cara baca, cara nulis, cara pengucapan udah sangat berbeda. Nah, maksud aku gini, Kak, saya coba simulasikan nih ya. Saya mau daftar nih. Saya ajukan dulu nih persyaratan saya, berkas-berkas saya, dokumen yang tadi akan sebutkan. Yang asli ya, ada verifikasi segala macam. Dari setelah masuk persyaratan itu, langkah selanjutnya adalah di Eda Kazuku kan ada periodisasi pembelajaran setahun 3 kali per 4 bulan. Jadi ada masa kelas baru dari bulan Mei ke ini itu tengah awal misalkan. Jadi ada durasi pembelajaran atau ada penjadwalan pembukaan kelas baru. Nah setelah itu diterima secara administrasi, diverifikasi sama admin. Nah baru di situ akan ada pemaparan biaya. Biayanya kalau di Eda Kazoku ya, latihan bahasa itu daftar, uang pendaftaran ada, kemudian ada uang pembelajaran sampai N4 itu 8 juta. sampai apa? N4, jadi N5 dan N4. N5 N4 itu apa itu? Jadi level bahasa Jepang itu okay. paling rendah N5, naik N4, naik lagi N3, N2 dan N1. Dan itu biaya harus dikeluarkan sebelumnya dong? Atau memang kalau sudah ada include dengan yang tadi itu yang disampaikan dana talang? Enggak, beda. Oke. Sebetulnya bisa aja kayak dana talang full gitu. Tetapi kan itu juga memaksa nih. Ketika anaknya punya uang, emang nggak bayar. Oke. Kalau enggak, ya nggak dipaksa juga. Jadi masih tentatif lah gitu ya. Betul. Dalam artian intinya boleh dicicil, boleh nanti menggunakan dana atau bahkan ada yang dibayar di Jepang. Oh gitu. Ada. Oke. Gitu, Terus itu? Nah, belajar selama belajar akan ada pengumuman job order permintaan dari Jepang namanya JO. Ada kebutuhan konstruksi kita sampaikan ke anak teman. Ini ada order konstruksi yang mau ikut, semua daftar. Sebelum wawancara ada namanya mendang. Mendang itu verifikasi atau latihan wawancara. Karena ada online dan offline-nya kita wawancara itu. Setelah corona banyak online sekarang wawancara itu. Lebih mudah, lebih hemat, lebih praktis kan gitu. Nah selama wawancara selesai itu kan kalau kita JO-nya 2 orang berarti harus 4 atau 6 yang ditampilkan karena 2-nya masuk 4-nya gugur. Karena ada pilihan. Iya, benar. Kemudian lulus mereka kontrak kerja, dari kontrak kerja ada biaya pembuatan paspor, medical check up dan lain-lainnya. Ya kalau di kita 5 juta biaya awal. Kalau ada uang, kalau nggak ada juga ya nggak dipaksa juga kan gitu. Karena emang harus kita proses. Setelah kontrak kerja mereka akan menunggu namanya COE Certificate of Eligibility untuk ditukar dengan sebuah visa. Baru mereka akan berangkat. Selama proses itu anak itu ada di bawah bimbingan binaan Eda Kazoko atau di luar? Semuanya harus dalam bimbingan Eda Kazoko dan wajib jadi asrama. Jadi karantina. Yes. Oke, berapa bulan itu kira-kira kan? Karantina wajib setelah kontraknya 3 bulan sampai berangkat. Jadi proses itu tuh bisa menghabiskan waktu kurang lebih 3 bulan. Setelah kontrak kerja 3 bulan.
Oke. Tapi kalau dihitung dengan dengan durasi pembelajaran, Pembelajaran? tergantung. Ada Bisa yang lebih? ada yang 3 bulan langsung belajar wawancara lolos, ada yang enggak juga. Oh, tergantung ya. Betul. Makanya sekarang dirubah menjadi belajar sampai N4 6 bulan. Karena kenapa? Hari ini kita bersaing dengan dunia, dengan negara-negara lain, sehingga sebelum ke Jepang mereka sudah punya basic bahasa N4. Di atas N5 ya. Kalau dulu kan saya N5 zaman dulu. Sekarang udah persaingannya gede banget. N5 tuh udah menguasai banget gitu. Enggak, Maksudnya gimana sih? dasar. Oh, dasar. Bahasa Jepang SD gitu. Cuman bisa baca, nulis, basic banget. Kan yang dibutuhkan kan conversation kan? Betul, makanya kan nggak mungkin bisa conversation kalau tidak bisa baca, kalau tidak bisa nulis. Iya benar. Iya. Makanya- kita mau conversation gimana dia nulis enggak Kan beda dengan bahasa Inggris, bahasa Inggris kan tulisannya sama dengan kita. Heeh. Kalau Jepang kan terus ada hiragana, katakana tadi, termasuk ada kanji. Iya. Nah, bagaimana kita bisa baca kalau hurufnya tidak kenal? Gitu. Iya. Makanya ada durasi 3 bulan dasar N5 ditambah 2 bulan N4. Nah, kayak ini kamu kayaknya contoh tulisan coba. Ini ada tuh. Iya kan? Samurai. Kayak gitu itu apa? Tulisan apa kanji? Ini kanji. Oh, itu kanji. Oke. Oh, seperti itu. Ribet juga ya? Ribet bagi yang males. Enggak, maksudnya dari tulisan aja tadi apa ada berapa Pertama ada namanya Ada 3. ada hiragana, Oh. ada katakana, ada kanji. Yang paling Ada sulit apa? ada romaji seperti ini alfabet, ini romaji. Hiragana khusus untuk tulisan yang berbau Jepang. Hiragana. Katakana khusus nama-nama asing, Hendra nggak bisa dia kayak hiragana. Pakai katakana. Namanya juga bukan Hendra, Hendora. Iya. Kalau Rika? Jadi ada Rika, 2 huruf. Oh, ada. Ri sama K. Kalau kan ada N, hen, do, nggak ada dra, nggak ada orang Jepang. Oh iya, jadi pakai Sendora. Iya. Apa sih namanya? Vokal, apa huruf vokal? Kalau vokalnya ayu e o, Iya. tapi hurufnya tadi ada kaki keko, sasu seso, dan dedo kan gitu. Jadi akhirnya tidak ada D sama R, dra nggak bisa. Jadi pakai Hendora. Nah, pengamatan Akang nih dari sekian anak didik atau binaan Akang ya yang belum berangkat nih ya, penguasaan mereka terkait bahasa tulisan itu kurang lebih paling lama itu berapa lama? Kan macam-macam orang karakternya beda-beda, IQ-nya beda-beda, iya nggak sih? Makanya tadi Nah. kenapa kita butuh basic SMA, SMK atau paket C. Nah ini untuk jadi tolak ukur bagaimana durasi ini bisa ditempuh oleh setiap peserta oleh siswa, sehingga harapannya dengan N5 itu selesai di 3 bulan. Itu harus selesai. Yes, karena 25 bab itu 3 bulan selesai. Bisa nggak bisa? Dipaksa Anak tuh bisa. 3 bulan bisa. Kalau untuk dasar bisa. Oh. Mulai macetnya kan mulai ke level jenjang tinggi. Dari 5 ke 4, ditambah 2 bulan dengan buku yang berbeda, dengan hafalan kanji yang menambahkan gitu kan. Artinya butuh di sini lah mulai butuh durasi kan gitu. Kemudian lagi-lagi ke N3 bisa setahun. Saya aja N3 di Jepang, setelah di Jepang kan gitu. Ya, dari pengalaman anak-anak didik Akang di binaan lah mungkin ya, itu ada nggak sih yang nggak berangkat gitu, tapi dia udah melakukan proses pembelajaran, proses karantina segala macam. Ya. Kalau kemudian jangankan yang belum lagi belajar, yang udah kontrak kerja ya ada yang mundur. Udah kontrak kerja padahal ada yang mundur. Mungkin dapat kabar ABCD atau apa, oh kerjaan di konstruksi bagian scaffolding atau bagian apa, sehingga akhirnya pasnya nggak jadi kan gitu. Ada. Atau yang di Jepang aja ada yang pulang gitu. Iya. Minta pulang. Kenapa? Iya nggak merasa nggak cocok, nggak nyaman. Mundur aja, nyerah aja. Pak saya cuma Kalau setengah nyerah tahun. itu berarti menyalahi kontrak dong, gimana? Ya betul. Makanya yang kena teguran LPK Dakazu. Nah itu gimana? Bayar? Dan Nggak ada sistem bayar, tapi hubungannya tidak baik. Jadi mereka kecewa. Bukan prestasi ya. Yes, kita memberangkatin orang yang kemudian tidak sungguh-sungguh berada di Jepang, tidak tuntas. Iya, Padahal makanya. sebelum berangkat sudah jelaskan, kamu kerjanya seperti ini, berat, cuacanya gini, ada musim dingin, ada hujan. Kamu mau nggak di Jepang? Rata-rata anak-anak ketika wawancara ya bilangnya ngapa-apa, daju Siap. gede, gitu kan siap. Tapi begitu
berangkat di Jepang yang sesungguhnya memang berat. Berarti akan selain dari apa yang tadi akan paparkan itu kan juga menanggung beban moral yang sangat tinggi dong yang pada saat mengirimkan tenaga kerja itu iya sih anak didik itu benar nggak sih? Betul. Karena Makanya dengan agensi juga harus dijaga hubungan baik, kepercayaan kan betul. harus. Makanya kenapa kita kemudian berupaya mempersiapkan SDM yang punya quality baik mental, pengetahuan. Kita diadakan termasuk ada pengajian setiap Jumat pagi, kemudian fisik juga, nonton video juga, budaya Jepang seperti apa. Itu adalah salah satu upaya ikhtiar kita agar mereka tidak buta, tidak ngeblank. Mereka mau ke Jepang loh dengan budaya yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang di sana. Sehingga pada akhirnya mental-mentalnya perlu ditanam gitu. Mindset, mental, betul. fisik. Makanya kalau yang kemudian yang lagi belajar tidak berangkat, mereka bukan mundur gitu kan. Karena pernah ada kejadian siswa saya 4 kali berapa kali wawancara gagal gitu. Tapi pada akhirnya dia takdirnya memang harus berangkat gitu kan. Udah di Jepang sekarang. Dia merasa, Pak, banyak hikmah ya kegagalan itu. Ternyata saya berangkat belakangan, nasibnya lebih bagus katanya. Tapi perusahaannya bagus gitu kan. Karena pasti namanya perbandingan dengan namanya senpai mungkin ya kakak kelas yang ada di luar. Kok lebih saya yang lebih gede rezekinya. Nah itu kan juga jadi ini. Gagalnya juga jadi bagi dia bukan sebuah kegagalan yang buruk, tapi menjadi saya gagal berangkat berarti ada rencana lebih baik lah. Iya, betul. Seperti itu. Nah, terus ada nggak sih pernah ada komplainan dari anak didik binaan anak sendiri yang sudah berangkat ya, yang bisa gimana sih ada nggak sih kayak gitu? Komplainnya pertama pasti masalah kerjaan. Ya. Yang kedua, nyampe di Jepang itu dengan pola penggajian berbeda. Jadi gini, Jepang itu tutup buku tanggal 20 setengah 20 tutup buku. Oke, gajian maksudnya tutup buku. Setelah 20 gajian mereka. Setelah tanggal 20. Iya, ada yang 21, 23. Nah, sementara kadang-kadang mereka masuk ke Jepang tidak sesuai dengan pas tutup buku gitu. Merasa tidak dibayar. Padahal bukan tidak dibayar. Dirembes ke bulan berikutnya. Oh, itu kan standar ya. Betul, itu kan problem yang kita jelasin gitu kan. Terus keluhannya di sana biasanya konflik di internal asrama atau di apartemen. Beda gaya. Padahal berangkat bareng-bareng di sini. Yang di Jepang nggak tahu. Yang satu pingin seni, nyaman gitu kan. Bisa gitu ya? Ya, akhirnya kan saya bilang ini fakta ya kejadian. Saya perusahaan nelpon, bagaimana kalau dia, misalnya apartemennya tuh bayarnya sendiri dong, mahal dong kalau sendiri. Kan kita mengefisienkan anggaran. Kalau dengan banyakkan satu apartemen berarti cuma 20.000 ya bayar. Berarti ya alhamdulillah lah rezekinya jadi untuk. Tapi kalau sendiri biasanya ya berat. Tapi kan lagi-lagi saya bilang kamu kalau sendiri ya bayar sendiri. Tapi kalau bareng-bareng dengan berbeda karakter, berbeda isi kepala, ya harus mau. Contoh saya dulu, saya kan dilahirkan orang perhotelan, senang bersih, nyaman. Teman saya senangnya anduk digantung, yang dalam digantung, kan nggak nyaman kan? Nah ini kan berkomunikasi aja sebetulnya, komunikasikan. Apalagi ya kita sebagai kan ada jenjang juga di Jepang. Tahun pertama itu merasa sebagai junior, pasti ada senior yang lebih berpengaruh. Tahun kedua kita naik tingkat, tahun ketiga udah paling senior. Biasanya kita bisa menyelesaikan di tahun kedua dan tahun ketiga. Tahun pertama kita ngerasa ya kita unit apa adanya. Bisa beradaptasi juga. Tapi itu problem klasik yang terjadi di Jepang. Makanya hari ini aturan di Jepang pertama tidak boleh meminjam uang sesama teman gitu. Karena resikonya ya resiko kalau udah pinjam gitu kan. Akhirnya ya jadi konflik kan gitu. Akang, ini kan yang lagi ramai sekarang ya, yang viral banget gitu ya. Wah, sebanyak seliweran tiap buka, masih ada beritanya tiap buka. Terkait apa itu yang di Kamboja itu? Gitu. Nah, jadi mereka kerja dari sini ya kan, itu berarti ilegal ya? Betul. Nah, ada nggak sih kekhawatiran itu Akang pada saat agensi kan tidak semua Akang istilahnya, ya maaf ya, nakal gitu agensi di sana. Ada nggak sih Akang kekhawatiran itu?
Kalau untuk Jepang sendiri selama saya menjalani program ini nggak ada kekhawatiran. Karena mereka akan ya bukan berarti ini ya. Artinya agensi Jepang itu diawasi oleh lembaga tertinggi dan tinggi. Sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran saja mereka akan ditegur. Jadi belajar di pengalaman ketika ngirim ke Jepang tuh udah lengkap kontrak kerja, alamatnya jelas, hak dan kewajiban jelas. Sehingga kalau terjadi sesuatu pun kita jelas. Alamatnya di sini, pengirimnya Legalnya pun jelas. Yang jadi problem itu kan mereka berangkat, ini kasus Kamboja ya. Mereka berangkat dengan visa turis, kesananya sebagai apa nggak jelas. Sehingga mereka tidak ada kontrak tua. Kan permasalahannya kenapa dulu Saudi Arabia kena moratorium? Karena tidak ada kontrak tua. Bagaimana kita bisa mengevaluasi, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada setiap pekerja? Nggak ada kontrak tua. Kan dasar hukumnya nggak ada. Tapi kalau kontrak tua, kamu digaji segini, ketika tidak menerima haknya kita bisa komplain. Betul. Ini ada catatannya di tangan-tangan kedua belah pihak. Ini problem yang terjadi Timur Tengah yang kemarin. Maka saya juga kemarin banyak tawaran dari negara-negara lainnya. Dari Moskow kemarin, dari Timur Tengah. Saya bilang selama ada kontrak, yuk kita garap. Baru mau nanya, kenapa kan hanya skupnya di Jepang aja, baru mau nanya gitu. Kenapa nggak Melebar. gitu loh, kan banyak banget ya permintaan. Ya sekarang yang ilegal aja banyak yang sana kesini kan, yang Dubai segala macam. Nah, kenapa kan nggak hanya Jepang gitu yang akan ini? Apakah memang akan masih blend dengan agen-agen di luar Jepang gitu kan? Iya, pertama kalau bicara Jepang, saya pernah tinggal di Jepang. Oke. Paham karakteristik orang Jepang. Kalau kita kemudian ke sebuah negara yang belum kita pernah duduk di situ, pasti kita ngeblend. Harus ada guidance dulu dari siapa yang paham tentang negara tersebut. Jadi jangan sampai terjebak hanya mencari cuan yang kemudian jadi Malapetaka gitu. malapetaka. Cuan itu gampang ya. Artinya sangat mudah lah hari ini teman-teman, bukan teman-teman sih. Para oknum Jepang pun banyak. Sebelum berangkat udah minta uang duluan, dipungut semuanya tanpa kejelasan kapan berangkat. Iya, itu. Nah, saya kan tidak berani. Saya justru kenapa pakai dana talang? Salah satu itunya menghindari penipuan, unsur penipuan. Jangan sampai mereka menjadi korban. Uangnya sudah kita terima, berangkatnya tidak jadi. Ini kan jadi kebanyakan kasihan. Itu kan mereka hanya berpikir nyari uang dengan mudah. Kumaha ke? Panan ke kumaha gitu. Nah kan dari pemaparan Akang tadi ya, sebenarnya durasi. Saya selalu gini lah, Akang nyaman kan? Ya, Mas, senang. Mau nambah berapa jam lagi? Kan karena durasi tadi tim sudah begini sudah kasih kode gitu kan, jadi sebenarnya saya masih banyak yang ingin saya tanyakan kan. Karena ini unik gitu. Saya malah dipertemukan di sini di podcast ini gitu dengan seorang owner LPK yang notabene saya malah pernah kok banyak kasus begini. Nah ini momentum sebenarnya, tapi ya sudah, ini kita episode selanjutnya ya. Nah, Kang himbauan dari Akang sebagai pelaku usaha dari LPK untuk orang-orang di luar sana yang notabene mereka menginginkan, berharap tapi banyak kekhawatiran, seperti apa, silakan Akang. Baik, bagi para peminat yang ingin merubah nasib berangkat ke luar negeri, khususnya ke Jepang, pertama verifikasi siapa yang ngajak, baik secara kelembagaan, secara personal, histori, track record, kan gitu. Gampang lah hari ini, ketika ada webnya tinggal klik aja Eda Kazoku, cari aja di Google, keluar Eda Kazoku dengan historinya. Yang kedua, jangan tergiur dengan janji manis. Kamu berangkat ke Jepang gampang, tinggal bayar ke kita selesai. Berarti itu udah ada indikasi penipuan. Motif penipuan. Karena ke Jepang itu tanpa harus makan biaya pun bisa berangkat. Karena tapi kenapa? Terbukti dari Eda Kazoku gitu kan. Ya, jangan sampai belum apa udah keluar banyak uang. Nah ini kan banyak terjadi. Kemarin pokoknya banyak kasus lah, ketika setelah melakukan uang puluhan juta, tidak ada kabar berita apapun, ketika udah mau diambil uangnya susah. Uang tuh udah banyak temannya. Ya enggak, 1 rupiah pun banyak temannya, apalagi berjuta rupiah. Betul. Artinya ketika sudah orang memegang uang, di depan mata temannya udah banyak. Beli A, B, C, D. Ketika kemudian verifikasi uangnya, tolong kembalikan. Udah di mana nggak tahu juga. Makanya problemnya susah mengembalikan uang yang sudah masuk. Termasuk saya dulu, kan gitu kan. Maka saya mengatakan kepada anak-anak ini, yuk dengan punya semangat, penuhi persyaratannya, lakukan arahannya, berangkat ke Jepang.
Apalagi sekarang saya nih punya program tadi kebutuhan pertanian Ya. pertanian 50 tanpa harus menggunakan biaya. Full dana talang. Itu bagian dari program ya? Yang terbaru. Oke. Yang terbaru. Biasa tuh. Berapa Saya dua kebutuhannya? punya program pelatihan IT gratis untuk tim IT di Jepang, Nah. sama program pertanian tanpa biaya di awal, full dana talang. Oke. Ayo, bagi peminat hubungi, Hubungi di portal W ya. Ada di situ di bawah teh. silakan. Nanti bisa pembahasan nomornya ke Oke. Ibu siap. Pos. Oke, Kang, ada kata-kata bijak untuk sore hari ini? Silahkan, Kang, untuk viewers The Portal W. Ya, kata-kata bijak bagi teman-teman yang pertama, ketika ingin merubah sebuah nasib, berarti kita harus punya keinginan dulu kan gitu. Tanpa keinginan nonsense sebenarnya. Karena berawal dari sebuah keinginan, berarti kita akan melangkah satu langkah ke depan menuju ke perubahan. Cakep. Wis, Catat. kata-kata bijak hari ini ya. Tolong dicatat. Oke, Kak Eda. Terima kasih untuk pemaparannya dari sharing terkait lika-liku tentang itu tadi lah yang sudah dipaparkan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam The Portal. Oke. Terima kasih.